Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan renungan harian hari ini Sabtu 28 September 2024 tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Alai dang dilowas di dogma tu ibana, muli maho tuak kasih solhotmu, pajojor matu nasida, godang ni nabinahin ni Tuhani tuho, dohot pangasina diho." Beritahukanlah yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Renungan hari ini merupakan akhir dari kisah Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan di daerah Gerasa. Diceritakan, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Tuhan Yesus. Orang itu bukan hanya kerasukan satu atau dua roh jahat, tetapi dikatakan sangat banyak atau disebut dengan istilah legion. Itulah yang menyebabkan orang itu berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak siang dan malam layaknya orang gila. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Setiap kali dirantai, dengan mudahnya rantai yang membelenggu itu langsung diputuskan. Jadi kejadian yang ditimpa oleh orang yang kerasukan itu dapat kita katakan sangat menakutkan. Orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera menghardik roh jahat itu untuk keluar dari orang yang dirasuki. Akhirnya roh jahat itu memasuki babi-babi yang kira-kira 2000 ekor jumlahnya. Kemudian babi-babi tersebut terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalamnya. Apa yang terjadi setelah roh jahat itu keluar dari tubuhnya? Orang yang tadinya kerasukan legion itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Sadar bahwa dirinya telah mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan untuk mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Pertanyaannya, mengapa? Apakah Yesus tidak mau menerima orang itu sebagai murid? Jawabannya bukan. Yesus bukan sedang menolaknya. Hanya Yesus bermaksud ingin mempercayakan sebuah tugas besar, mengutus orang itu bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang karyanya yang besar dan nyata, sebagaimana yang telah ia rasakan, di mana Tuhan telah mengasihani dia. Dengan melakukan yang demikian, maka karya Yesus tidak terhenti pada orang-orang yang ia temui secara langsung. Karyanya harus terus berlanjut, dirasakan lebih banyak orang melalui kesaksian orang-orang yang lebih dahulu menerima berkat dan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengalami dan menerima banyak kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana Dia telah menebus kita, menolong kita di dalam kesesakan, memberi kebutuhan kita, menjaga, memberi kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Sangat banyak berkat, penyertaan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh tidak terhitung dan kita tidak sanggup untuk mengingatnya. Jangan hanya menikmati perbuatan kasih Tuhan, tetapi beritahukanlah kepada banyak orang. Kita semua terpanggil menjadi saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan kami bersuka cita menjalani setiap aktivitas dan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami selalu memberitahukan yang telah diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kami kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang mengenal kebaikan Tuhan dan juga menyaksikannya dalam kehidupan setiap pribadi. Berkati kami dan mampukan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Hikmat kekuatan dari Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu. Berkati kami satu hari ini dalam setiap aktivitas kami. Sukacita dan sejahtera Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan yang memampukan setiap jemaat-Mu untuk melakukan setiap pekerjaannya. Sehingga setiap pekerjaan kami, aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkat sukacita bagi kami dan bagi banyak orang. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan menjamah mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.